Halo semua, gue Indra. Di video kali ini seperti biasa gue akan melanjutkan kembali bahasan gue mengenai alur dari cerita Chainsaw Man. Dan oke, gak usah kebanyakan intro gak jelas, ini dia alur cerita Chainsaw Man part yang ke-10. Di cerita sebelumnya kita tahu kalau Denji dan Power sudah menjalani latihan keras bersama Kishibe. Lalu Aki juga mendapatkan kontrak dengan iblis baru yang tentu lebih kuat daripada sebelumnya, yaitu dengan Future Devil. Dan di cerita kali ini sendiri dibuka dengan pertemuan antara Makima dengan bos Yakuza. Di sini Makima disambut dengan cukup baik oleh si bos Yakuza gitu. Lalu kemudian si bos Yakuza ini seakan sudah menduga kalau Makima datang mengunjunginya adalah untuk menanyakan perihal insiden penembakan sebelumnya. Makanya si bos Yakuza langsung saja menjelaskan kalau insiden penembakan di Tokyo terjadi bukan atas perintah darinya, melainkan para komplotan Yakuza ini awalnya dipengaruhi oleh Sawatari. Jadi si Sawatari ini menawarkan kontrak Gun Devil kepada para Yakuza, di mana dengan membayar sebesar 20.000 yen, mereka akan mendapatkan pistol beserta pelurunya. Jadi si Sawatari ini bisa dibilang orang yang menjembatani ataupun penghubung antara Yakuza dengan Gun Devil. Makima pun meminta si bos Yakuza untuk menuliskan nama semua orang yang melakukan kontrak dengan Gun Devil, baik itu para anak buahnya sendiri maupun para anggota dari geng lain. Si bos Yakuza pun setuju untuk menuliskan nama-nama anak buahnya yang terlibat, tetapi tidak dengan geng lain. Dikarenakan jika dia melakukannya, itu sama saja dengan memicu perang antar geng Yakuza. Dan jika itu terjadi, kelompok mafia dari luar Jepang akan mudah menyusup ke dalam Jepang. Si bos Yakuza pun seakan merendahkan Makima dengan mengatakan kalau Makima ini tidak akan mengerti. Bahkan si bos Yakuza ini menyebut para pemburu iblis adalah orang-orang bodoh tak berpendidikan. Makima lalu tiba-tiba mengeluarkan sebuah kantung yang awalnya dikiranya kantung tersebut berisikan uang. Tetapi Makima bilang kalau isi dari kantung tersebut adalah mata dari keluarga ataupun orang terdekat dari setiap orang yang ada di ruangan itu. Dan ya, setelah si bos Yakuza membukanya sendiri, benar saja kantung tersebut berisikan puluhan bola mata yang sontak membuat si bos Yakuza ini berteriak ketakutan. Makima pun menawarkan akan mengembalikan mata-mata tersebut pada para pemiliknya, asalkan si bos Yakuza mau bekerja sama. Dan saat Makima tengah berbicara, tiba-tiba salah satu Yakuza memukulnya dari belakang. Namun hanya dengan tatapan mata Makima saja, Yakuza tersebut terjatuh dengan darah yang mengalir dari sela-sela lubang di mukanya. Sementara itu, di tempat yang lain, para pemburu iblis dan juga polisi diperlihatkan telah mengepung gedung markasnya Sawatari dan Katana Man. Di sini, Kishibe menginstruksikan para pemburu iblis divisi khusus 4 untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Dan karena divisi khusus 4 ini kebanyakan anggotanya bukan manusia alias iblis, yang tentunya jika mereka dibiarkan bergerak bebas, mereka justru akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih parah dalam skala yang lebih luas juga. Maka dari itu para polisi dan juga pemburu iblis lain diperintahkan untuk menutup akses keluar masuk gedung tersebut. Dan dari dalam gedung, para pemburu iblis divisi khusus 4 yang baru diperlihatkan tengah bertarung melawan gerombolan zombie. Diawali dengan kemunculan The Shark Devilman yang diperlihatkan melahap salah satu kepalanya zombie. Jadi The Shark Devilman atau iblis hiu ini memiliki kemampuan untuk berenang melalui benda padat, entah itu dinding, tanah, lantai, dan lain sebagainya. Dan meskipun The Shark Devilman ini tergolong jenis fin atau manusia iblis, dia ini bisa bertransformasi ke bentuk iblis secara sepenuhnya. Dan ketika bertransformasi, Shark Devilman ini memiliki bentuk hiu ukuran besar, dan dikatakan jika ia bisa bertransformasi dengan cepat. Selanjutnya ada The Devilman of Violence atau iblis kekerasan. Sama kayak Shark Devil, Violence Devil ini termasuk fin. Tetapi walaupun fin biasanya jauh lebih lemah daripada iblis pada umumnya, Violence Devil sendiri dikatakan terlalu kuat sebagai fin. Dan untuk kemampuannya sendiri, Violence Devil ini bisa mengeluarkan racun dari balik topengnya. Lalu ada Spider Devil atau iblis laba-laba. Spider Devil ini memiliki wujud seperti manusia dan oleh karena itu dia ini bisa ramah dengan manusia. Karena umumnya semakin wujud para iblis menyerupai manusia, maka kebencian mereka terhadap manusia juga akan semakin rendah. Dan untuk kemampuannya sendiri, Spider Devil ini memiliki kemampuan kurang lebih kayak laba-laba.
Kayak dia ini bisa berjalan di dinding, memiliki kaki yang banyak serta tajam yang ia bisa pakai untuk menusuk musuh-musuhnya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Kemudian ditunjukkan juga Angel Devil atau Iblis Malaikat. Angel Devil ini sama sekali tidak punya rasa kebencian terhadap manusia. Tetapi walaupun begitu, Angel Devil ini tidak bisa sembarang untuk didekati, dikarenakan kekuatannya yang bisa menyerap masa hidup seseorang ketika orang tersebut bersentuhan dengan si Angel Devil. Dan meskipun Angel Devil ini memiliki paras yang bisa dibilang imut gitu ya, dia ini sebenarnya adalah seorang cowok, alias dia ini trap lah ya. Tetapi terlepas dari kemampuannya yang bisa mengurangi usia seseorang, Aki sendiri tidak takut untuk berdekatan dengan si Angel Devil ini. Bahkan si Aki ini tak ragu untuk meminjami Angel Devil sapu tangannya. Dan di saat Aki memberikan sapu tangannya ke si Angel Devil, tiba-tiba seorang pria muncul lalu menembak mereka berdua. Tetapi dengan mudah Angel Devil menangkis tembakan tersebut dengan sayapnya. Aki pun sukses melumpuhkan pria tersebut dengan satu kali ayunan pedangnya saja. Aki kemudian menyuruh Angel Devil untuk membawa pria tersebut keluar. Setelah itu, Aki pun berjalan mencari keberadaannya Sawatari dan Katanamen seorang diri. Dan secara kebetulan, Aki berpapasan dengan Sawatari. Sawatari pun langsung memanggil Snake Devil, tetapi yang muncul justru malah Ghost Devil miliknya Himeno, bukannya Snake Devil. Nah, jadi selain melahap Ghost Devil pada insiden penembakan sebelumnya, Ghost Devil ini punya kemampuan menyerap iblis lain, yang kemudian setelah si iblis dimuntahkan oleh Snake Devil, iblis tersebut dapat menggantikan posisi Snake Devil untuk bertarung. Ya, makanya di sini Sawatari bisa menggunakan Ghost Devil-nya Himeno. Ghost Devil pun menyerang Aki dengan tangannya yang bejibun. Tetapi berkat kontraknya dengan Future Devil, kini Aki bisa melihat sedikit ke masa depan. Dan berkat itu juga, Aki bisa menangkis sekaligus menghindari serangan demi serangan dari Ghost Devil. Tetapi walaupun begitu, karena tangannya Ghost Devil ini terlalu banyak, membuat Aki menjadi kewalahan. Sampai pada akhirnya, Ghost Devil ini mencekik dan mengangkat tubuh si Aki. Dan ketika itu terjadi, saat itu juga Aki teringat dengan Himeno yang menawari rokok untuk pertama kalinya. Dan setelah mengingat hal barusan, Ghost Devil mendadak melepaskan Aki. Ghost Devil kemudian mengulurkan tangannya, lalu ia memberikan Aki sebatang rokok bertuliskan Easy Revenge atau balas dendam itu mudah. Yang bisa dibilang itu merupakan pesan terakhir Himeno untuk Aki. Aki pun berjalan secara santai mendekati Ghost Devil. Karena ia telah mengingat perkataan Himeno jika Ghost Devil ini buta, dan sebagai gantinya Ghost Devil merasakan keberadaan seseorang berdasarkan ketakutan orang tersebut. Dan pada akhirnya Aki dapat dengan mudah memenggal kepala Ghost Devil. Sawatari yang melihatnya pun cukup terkejut, lalu kemudian Sawatari hendak memanggil keluar Snake Devil-nya. Tetapi tindakannya tersebut dihentikan oleh Kobeni yang mengancamnya dengan pisau, yang secara tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Aki lalu menyuruh Kobeni untuk tidak membunuh Sawatari. Aki juga bertanya pada Kobeni mengenai mengapa Kobeni ini masih tetap berada di biro keamanan. Karena sebelumnya si Kobeni ini sudah berniat untuk keluar sebagai pemburu iblis. Dan Kobeni menjawab kalau ia hampir mendapat bonus dari gajinya. Jadi bisa dikatakan motivasi si Kobeni ini adalah duit. Sementara itu, Denji dan Power diperlihatkan sedang menaiki lift markasnya Katanamen dan Sawatari. Dan di saat pintu liftnya terbuka, mereka langsung disambut dengan para gerombolan zombie. Nah, pada awalnya zombie-zombie ini nggak menyadari keberadaan Denji dan Power. Tetapi Power malah berteriak dan menantang para zombie-zombie ini untuk bertarung dengannya. Yang tentunya itu memancing seluruh zombie yang ada di sana. Power pun bertarung dengan sangat amat barbar melawan gerombolan zombie itu seorang diri. Dan di saat Power tengah bertarung, Denji justru memilih untuk diam di lift meninggalkan Power sendirian. Sampai pada akhirnya, Denji tiba di lantai tempat si Katanamen berada. Sempat ada percakapan singkat di antara keduanya, yang intinya si Katanamen ini menyuruh Denji untuk menyerah saja. Namun tentu Denji menolaknya, dan pada akhirnya baik Denji dan Katanamen keduanya bertransformasi ke bentuk iblis mereka masing-masing. Dan tentunya pertarungan epik antara Denji dan Katanamen ronde 2 akan dimulai dari sini. Katanamen di sini langsung menyerang Denji dengan mendorongnya hingga mereka berdua menabrak tembok yang sekaligus membuat mereka terjatuh secara bersamaan. Untuk beberapa saat, Denji dan Katanamen ini saling beradu serangan di udara. Sampai pada akhirnya, Denji jatuh tepat di atap kereta yang saat itu masih melaju.
Katanamen pun sekali lagi menghantam Denji. Dan walaupun Denji berhasil membloknya, serangan Katanamen terlalu kuat untuk Denji tahan. Sampai-sampai atap kereta yang ada di sana menjadi hancur dan keduanya pun jatuh lalu masuk ke dalam kereta. Tentu situasi di dalam kereta menjadi kacau. Para penumpang di dalam kereta menjadi panik dan juga lari ketar-ketir. Sebelum pada akhirnya ada pemberitahuan darurat dan pintu kereta pun terbuka. Tetapi di saat semua orang sudah keluar, masih ada seorang cewek yang masih terjebak di dekat Denji. Dan di saat itu juga, Katanamen langsung menyerang kembali Denji dengan serangan cepatnya. Dan akibatnya salah satu lengan Denji harus putus karena dia melindungi si cewek. Akhirnya si cewek itu bisa kabur dan Denji bisa kembali one on one dengan Katanamen tanpa beban. Namun sayangnya untuk yang kedua kalinya, Katanamen melancarkan lagi serangan cepatnya. Dan sama seperti sebelumnya, satu-satunya lengan Denji kini harus terputus. Melihat Denji yang sudah tidak memiliki lengan, Katanamen pun menyeru Denji untuk meminta maaf atas kematian kakeknya sebelum Denji mati. Namun walau yang tersisa hanya gergaji di kepalanya saja, Denji ini tidak menyerah sama sekali. Dan yap, untuk yang terakhir kalinya, Denji dan Katanamen saling beradu serangan. Dan akibat dari benturan serangan tersebut, gergaji di kepala Denji hancur. Dan siapa sangka, saat Katanamen mengira jika dia adalah pemenangnya, tiba-tiba tubuh Katanamen terbelah menjadi dua. Nah, ternyata saat Denji dan Katanamen saling beradu serangan, Katanamen hanya fokus mengincar kepala Denji. Dan memanfaatkan celah itu, Denji pun menciptakan gergaji di kakinya. Dan dengan gergaji tersebut, Denji memotong tubuh Katanamen tanpa Katanamen sadari. Nah, di saat Katanamen mulai mengeluarkan isi perutnya, Denji pun mengatakan kalimat yang pernah Kishibe ucapkan padanya, yaitu buruan seharusnya tidak mempercayai apa yang pemburu katakan. Selang beberapa waktu, Katanamen pun tersadar kembali dengan keadaan tanpa berpakaian dan juga tangannya diikat oleh tali gergaji. Di sini Katanamen masih saja mengoceh tentang dirinya yang akan membunuh Denji. Walaupun ya keadaannya sekarang sangatlah mengenaskan. Nah, karena Katanamen adalah penyebab kematiannya Himeno dan Denji tak terima kalau Katanamen ini hanya mendapat hukuman penjara saja, maka dari itu Denji ini terpikirkan sebuah ide untuk mengadakan turnamen. Dan secara kebetulan di saat itu juga Aki tiba di lokasi Denji. Denji langsung saja bilang kalau si Katanamen ini adalah orang yang menembak Himeno. Dan untuk itu Denji mengajak Aki untuk ikut turnamen yang Denji buat. Yang mana turnamennya sendiri adalah menendang bijinya Katanamen secara bergantian. Dan siapa saja yang mendapatkan teriakan paling keras dari Katanamen adalah pemenangnya. Awalnya si Aki ini sempat menolaknya, tetapi setelah melihat rokok yang diberikan oleh Ghost Devil, Aki pun setuju untuk ikut ke dalam turnamennya si Denji. Ya bisa dibilang hitung-hitung balas dendam atas kematiannya si Himeno. Denji dan Aki pun dengan penuh semangat saling bergantian menendangi Katanamen. Bahkan diperlihatkan ekspresi Katanamen yang sudah tak kuasa menahan rasa perih dan juga sakit. Akhirnya pertarungan pun usai. Diperlihatkan komplotannya Katanamen udah pada ditahan sama polisi. Dan setelah kejadian itu, Makima kemudian melaporkan semuanya pada salah satu petinggi Jepang, yang mana dalam laporannya, Sawatari dibunuh oleh iblis miliknya sendiri, sebelum pihak pemburu iblis dapat menginterogasinya. Selain itu, di lokasi Katanamen ditemukan potongan Gandevil dalam jumlah yang cukup banyak, dan setelah digabung dengan potongan yang telah Biro kumpulkan, akhirnya potongan tersebut mulai bergerak menunjukkan lokasinya si Gandevil. Dan terlepas dari itu, cerita kemudian memperlihatkan mimpi Denji yang tengah berdiri di hadapan sebuah pintu, di mana Denji sudah berulang kali memimpikan mimpi ini, dan berulang kali juga dia melupakannya. Dan di dalam pintu itu terdengar suara Pochita yang memanggil Denji untuk jangan pernah sesekali membuka pintu tersebut. Denji pun seketika kaget dan terbangun, dan Denji juga ikut membangunkan si Power. Di mana pasca pertarungan sebelumnya diperlihatkan tanduk Power menjadi memanjang dan bertambah menjadi 4. Nah, hal itu diakibatkan Power ini terlalu banyak meminum darah saat melawan para zombie. Tak hanya tanduknya saja yang memanjang, kekuatan Power juga ikut meningkat secara drastis, yang mana dengan pukulan biasanya saja itu cukup kuat untuk menghempaskan Denji ke langit-langit yang ada di sana. Nah, mungkin sampai di situ saja untuk sekarang. Tentunya gue akan lanjut lagi di video alur cerita Chainsaw Man part yang selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau ada yang salah ataupun keliru, langsung ditulis aja di kolom komentar.
Kalau kalian suka dan tertarik dengan bahasan gue mengenai Chainsaw Man, jangan ragu buat pencet tombol like dan subscribe-nya. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matanah.